Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus terus berjuang untuk membuat relasi dengan Allah secara proper, secara patut, saudaraku. Kalau kita dengan manusia atau orang di sekitar kita membutuhkan waktu untuk bisa adjust, menyesuaikan diri, saudaraku. Ya, kalau kita baru kenal seseorang, ya kita menyesuaikan diri. Demikian pula dengan Allah. Allah adalah pribadi yang hidup. Pribadi yang hidup. Jadi kita harus terus bergumul untuk bisa memiliki sebuah interaksi yang proper, yang semestinya. Apalagi Allah ini tidak kelihatan, Bapa tidak kelihatan, Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi diwakili oleh rohnya, roh Allah yang menyertai kita. Kita bisa memiliki interaksi langsung dengan Allah. Dan itu pasti bisa. Tetapi bukan sesuatu yang sederhana, saudara. Dengan manusia, sesama manusia saja membutuhkan penyesuaian. Apalagi dengan Allah yang maha kudus, maha mulia. Di mana kita harus bisa menempatkan diri secara patut dan menempatkan Allah di dalam hidup kita juga secara patut, secara pantas. Dibutuhkan sebuah pergumulan, perjuangan, penyesuaian. Apalagi seperti yang tadi saya katakan, Allah tidak kelihatan. Jadi di sini kita harus juga melatih iman kita, melatih keyakinan kita. Sampai kita benar-benar merasakan, mengalami, bukan hanya di dalam pikiran, tapi di dalam seluruh tubuh jiwa roh kita, ya, menghayati kehadirannya. Sehingga merasakan Allah itu sesuatu yang sudah otomatis bisa terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita. Nah, saudara akan bisa merasakan nanti proses pertumbuhan keyakinan itu. Proses merasakan Allah, ya, saya menggunakan kata merasakan, ya. Karena memang Allah itu hidup, dirasakan. Bukan hanya dihayati di dalam pikiran, direnungkan, dipikirkan, tetapi dialami. Secara fisikly pun kita bisa mengalami. Kalau saudara datang atau ada di sebuah tempat di mana ada kuasa gelap, ya, dari pengalaman hidup saya dan pengalaman saudara-saudara, Anda bisa merasakan bulu kuduk yang merinding, lalu ada sesuatu, ya, yang kita bisa rasakan secara fisik. Mestinya Allah juga bisa. Mestinya Allah juga bisa dan saudara mesti harus mengalami itu. Kegentaran yang bisa membuat kegemetaran di hadapan Elohim Yahweh yang dahsyat. Memang celakanya saudaraku kalau di lingkungan sekolah tinggi teologi atau di lingkungan para teolog yang menggunakan rasio lebih maju atau yang rasionalis, itu subjektivitas dianggap ancaman dan biasanya mereka menjauhi hal-hal semacam ini. Pengalaman-pengalaman yang dianggap subjektif, yang itu dipandang ancaman terhadap kemurnian ajaran. Justru Allah yang hidup harus dialami. Dulu juga saya penuh dengan pandangan curiga terhadap hal-hal semacam ini. Tapi
Seiring berjalannya waktu, saudaraku, saya mengerti kita harus mengalami. Saya suka lihat anak-anak muda atau orang-orang tua yang baru-baru belajar teologi, minta ampun, saudara. Sombong angkuhnya. Dengan logikanya yang fasik. Fasik artinya ya tidak mengalami Tuhan. Dan tentu tidak takut Tuhan karena Tuhan hanya dirumuskan dengan kata-kata kalimat. Kita harus mengalami Allah dan melakukan penyesuaian terhadap pribadinya yang agung. Yang pertama kita harus mengembangkan iman. Kita bisa merasakan kehadiran Allah. Yang kedua kita bisa menyesuaikan bagaimana sepatutnya kita menempatkan diri di hadapan Allah dan menempatkan Dia secara terhormat. Di sini kita diajar, saudaraku, memiliki tentu yang pertama kesucian hidup. Tanpa kesucian kita tidak bisa menghampiri Allah. Mau pura-pura bagaimana tidak bisa. Kesucian hidup bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita minta ampun, kita minta dikuduskan. Tetapi dalam kehidupan setiap hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari dan seterusnya. Jaga setiap kata yang kita ucapkan. Jangan bercanda sembarangan, jangan buat joke-joke yang lucu, yang orang senang. Lalu kita merasa bangga, kita menjadi orang yang dianggap lucu. Apalagi kalau joke-joke itu merugikan orang, menyakiti orang, menyinggung orang, atau mengenai seseorang yang tidak ada di situ. Itu tidak kudus, itu najis, saudara. Bisa saja orang bisa ya joke yang sehat, bisa saja. Tapi kalau joke-joke yang tidak sehat itu tidak kudus. Jaga perkataan kita. Setiap kata pun harus benar-benar diperhitungkan. Setiap kalimat di gadget, di media sosial kita. Saya menganjurkan dan menasehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan tulis sesuatu di media sosial yang tidak memberkati orang, yang tidak memuliakan Allah. Bagus menulis sesuatu di media sosial yang itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau hanya mau menyerang orang, mau menyakiti sesama, atau mengangkat diri supaya kelihatan pintar, cakap, itu najis, saudara. Najis di hadapan Allah. Untuk berinteraksi dengan Allah, penyesuaian dengan Allah tentu kesucian itu yang pertama. Yang kedua, ketulusan. Ketulusan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Sering doa-doa diucapkan muluk-muluk tapi tanpa ketulusan. Dan hal ini, saudaraku, akan membuat kita tidak bisa harmoni dengan Allah. Ya, karena kita dibesarkan di lingkungan orang-orang munafik. Doa-doa yang kelihatannya khidmat, kelihatan syahdu, itu dikemas begitu rupa hanya untuk menyenangkan perasaan si pendoa dan orang-orang di sekitarnya, tapi tidak memperhitungkan perasaan Allah. Tidak memperhitungkan perasaan Allah. Nah, melalui doa-doa bersama ini, kita belajar ya. Ibarat orang naik sepeda itu belajar punya stabilitas. Iya, stabil. Ibarat orang belajar berenang, kita tidak tenggelam salah, kita bisa berenang. Makanya saudaraku, sediakan waktu untuk berdoa pribadi dan doa bersama seperti saat ini. Jangan terlambat, walaupun terlambat tidak ada sanksi sosialnya. Rasanya tidak ada sanksi apa-apa. Tetapi kita harus dengan hormat sepakat waktu jam 5 pagi WIB waktu Indonesia Barat, ya kita harus konsekuen WIB jam 5 pagi, nanti malam jam 6:30 waktu Indonesia Barat kita juga konsekuen. Saya yang memimpin doa, saudara, terikat, terbelenggu oleh waktu. Nggak bisa
nggak bisa bergerak, nggak bisa berkutik, saudara. Tetapi enggak apa-apa, enggak masalah. Ini bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi. Nah, saudaraku sekalian, ayo kita mengembangkan pergumulan dengan doa, supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan Allah. Dan kalau sampai bisa tune dengan Tuhan, bisa kerek, itu kehidupan. Sukses. Lebih dari segala sukses. Memiliki Allah dan dimiliki Allah itu luar biasa, saudara. Ayo, melalui doa puasa kita terus mengembangkan diri untuk menemukan Allah di dalam hidup kita. Ya, orang berkata Allah sudah ada kok ditemukan. Nah, itu orang-orang yang semuanya pakai logika tapi tidak mengalami. Alami Allah. Kalau hanya berlogika, sekolah teologi 4 tahun juga udah pinter ngomong. Ya, kursus Alkitab setahun juga sudah bisa. Nggak usah 1 tahun, 6 bulan. Terlalu lama 6 bulan. 3 bulan mau bicara tentang Tuhan, cascus bisa. Tapi mengalami Allah, bersekutu dengan Allah perlu waktu puluhan tahun. Sampai rambut kita memutih. Ya, oke. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Jangan lupa saudara nanti sore jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat kita kembali berdoa. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu ini. Saya pribadi memperhatikannya. Kami mau belajar terus Bapa untuk memiliki sebuah hubungan interaksi dengan Bapa. Bisa nyambung dengan Bapa. Kami bahagia Bapa, kami dibawa kepada suasana pencarian akan Engkau yang indah. Puasa kami sudah memasuki hari ke-17. Bapak berkati doa puasa kami, rahmati Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.